Wabarakatuh, selamat berjumpa kembali ya. Di sini saya akan memberikan kerusakan di motor Vario, yaitu kerusakannya ada di bagian lahar kruk as ya. Suaranya sangat kasar sekali, apalagi tambah juga saat tambah kasar ya. Ini kita coba gunakan. Oke teman-teman, itu tadi ya suaranya untuk kerusakan lahar kruk as itu sangat kemerengseng sekali seperti suaranya kapal jet ya teman-teman. Nah, untuk proses pelepasannya di sini saya akan memberikan tutorialnya. Pertama-tama itu adalah penurunan jok ya. Nah, seperti ini supaya kita lebih leluasa dalam membuka soket-soket yang terkait dengan rangka dengan mesin ya teman-teman. Nah, itu pokoknya bukan hanya soket-soket sensor saja ya, seperti soket injektor, kemudian sensor TPS dan juga sensor ACV itu ya kita lepaskan juga. Untuk kabel gasnya ini kita lepaskan juga. Bahkan kalau motor Vario ini kabel sepulnya itu tidak ada soketnya ya, jadi kita harus lepaskan radiator dan juga kabel sepulnya. Kita harus lepaskan sepulnya juga, jadi nanti sepulnya itu ikut dengan rangka ya. Nah, pokoknya disimak sajalah untuk lebih lanjutnya ya. Nah, ini seperti ini soket-soketnya sudah terlepas. Jangan lupa nanti kabel injektornya itu harus kita awali ya, kita harus lepas dulu. Nah, takutnya nanti ketika pada saat pelepasan itu nyangkut tertarik dengan mesin, akhirnya patah ya, bahaya. Nah, oke. Untuk berikutnya kita lepaskan juga untuk bagian kabel remnya ini menggunakan kunci 14 dan juga penahan kunci 8. Nah, setelah terlepas seperti ini kita jadikan satu, soalnya rawan hilang untuk bagian pinnya itu ya. Nah, kita lepaskan untuk klemnya di sini menggunakan kunci T8 ya teman-teman. Kita kembalikan lagi untuk murnya, untuk bautnya ya. Nah, maksud saya ini adalah pelepasan pada saat sensor speednya ya, karena sensor speednya motor Vario ini berada di bagian belakang, ikut roda belakang menyalakan pakai kabel ya teman-teman. Nah, ini yang adalah yang saya maksud tadi ya. Nah, jadi untuk proses pelepasan kabel sepul ini kita harus turunkan dulu radiatornya ya. Nah, kita turunkan seperti ini, kita lepaskan, buang saja untuk airnya, nanti kita akan ganti baru ya teman-teman. Nah, ini kabel kipasnya ini jangan untuk baut kipasnya ini kita lepaskan ya, itu kita sendirikan, jangan sampai tertukar. Pokoknya intinya itu kalau bela mesin itu kalau masih pemula itu bagian magnet itu kita sendirikan untuk bautnya, terus kemudian bagian kopling kita sendirikan ya, bagian CVT kita sendirikan ya. Oke, selanjutnya untuk adalah pelepasan di bagian magnetnya, kita gunakan tracker Tegiro tipe 1, 2 maupun 3 itu sama saja ya semuanya. Pokoknya dratnya itu arahnya ke kiri ya teman-teman. Nah, kalau ngencangin itu maksudnya ke kiri ya. Nah, ini adalah proses pelepasannya kabel sepulnya. Sebelumnya kita lepaskan dulu untuk penjepit kabel sepulnya ya, kita lepaskan menggunakan kunci T10. Nah, terus berikutnya kita lepaskan untuk kabel untuk sepul setnya ini dan juga sensor CKP nya itu menggunakan kunci L5 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan lepaskan knalpot ya teman-teman, yang di depan itu menggunakan kunci T10 pendek yang setelah kita potong ya untuk kunci T nya supaya lebih mudah. Kemudian yang belakang menggunakan kunci shock 14 seperti ini. Berikutnya kita kendorkan dulu mur engine hanger ya teman-teman. Nah, itu kita kendorkan untuk murnya seperti ini, karena berat sekali, kita gunakan manual dulu kemudian baru di impact ya supaya lebih karena impactnya ini merek Cina ya teman-teman, jadi nggak terlalu mudah ya. Nah, ini adalah sangat menjengkelkan sekali ya, karena bautnya ini dual teman-teman. Akhirnya kita pahat saja sepertinya, kita ganti baut yang baru. Nah, seperti ini. Setelah kita terbuka seperti ini, kita klip penguncinya kita lepaskan dan juga soket-soketnya, kemudian ditarik ke depan ya teman-teman, itu ya, ditarik ke depan sehingga nanti akan jadi satu dengan soket-soket yang sudah terlepas tadi yang di depan, yaitu seperti soket TPS dan juga soket injektor ya. Pokoknya satu set itu soketnya itu lari ke depan semuanya, nantinya kita harus terpisah dengan mesin ya. Ingat ya, jangan sampai ada yang nyantol ya teman-teman. Nah, kemudian untuk filternya ini kita lepaskan di bawah boleh, kita lepaskan di nanti pada saat posisi mesin copot boleh ya teman-teman. Nah, ini teman saya kita baru bangun ya, ini langsung ada bantuin ya. Nah, seperti ini kan lebih mudah sekali ya teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu, untuk mesinnya kita sendirikan. Nah, nanti baut-bautnya kita sendirikan. Oke, langkah berikutnya yaitu adalah proses pelepasan water pump AC ini ya teman-teman.
Nah, water pump set ini kalau kita lepaskan itu harus hati-hati ya, dan juga pipa untuk jalur bypassnya itu menggunakan ya teman-teman, kita congkel atas bawah. Nah seperti ini, kita congkel atas bawah. Nah cukup mudah ya, bahkan nanti kalau ada yang lengket ya wis resiko bengkel ya teman-teman. Jadi tidak semua pekerjaan itu enak ya, kita harus agak sedikit mengeluarkan tenaga ketika terdapat yang agak rumit ya, agak membandel. Nah kita pisahkan untuk water pump setnya ya teman-teman. Berikutnya kita akan langsung fokus untuk ke pembongkaran mesin ya, dengan bertujuan kejar waktu supaya kita nutut di tukang setangnya itu nanti lebih cepat lagi, karena ini motor mau dipakai ini ya, mau dipakai kencan ya teman-teman. Nah untuk langkah berikutnya setelah pembongkaran cover tutup atas itu kita kendorkan untuk bagian tensionernya. Nah pada ini ya yang dimaksud. Nah pada saat pelepasan gigi timing ini nantinya akan lebih mudah ya teman-teman. Nah seperti itu maksudnya. Nah berikutnya kita kencangkan untuk baut 10-nya yang panjang ini. Kita lepas, bukan kita kencangkan ya, kita lepas untuk pengikat baut 10-nya seperti ini. Selesai, terus kemudian untuk bagian 14-nya kita gunakan impact supaya cepat ya. Oh ya teman-teman, untuk bagian klepnya nanti akan kita sekur ya sekalian, itu harus dikendorkan di atas seperti ini. Ini kebetulan lupa ya, pada saat nanti ketika di bawah itu tidak akan kesulitan ya teman-teman, karena sangat kencang sekali, posisinya juga gak enak. Terus kemudian untuk bagian coilnya ini kita lepaskan juga, nanti biar tidak ribet lah ya pas waktu pengeliman packingnya untuk proses pemasangannya. Nah jangan lupa untuk bautnya ini supaya lebih aman kita tancapkan lagi lah kembali ya, jadi nanti tidak akan terjadi tertukar terlalu jauh ya teman-teman, karena bautnya itu ada yang sama di bagian kanan dan kiri, baik depan maupun belakang itu ada beberapa yang sama ya teman-teman. Nah seperti ini kita akan lepaskan seperti ini ya teman-teman untuk silinder kopnya. Terus kemudian kita lepaskan juga untuk silinder bloknya seperti ini. Nah seharusnya itu lebih mudah kita bongkar dulu untuk bagian CVT-nya ya, pada saat nanti kita impact di bagian puli depannya itu nanti tidak terlalu kendor ya teman-teman. Nah tapi nggak apa-apa ya, intinya kita belah mesin sajalah pokoknya. Nah kalau bagian belah itu kan paling gampang ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita bongkar untuk di bagian CVT-nya ya, kita menggunakan kunci kunci T8 ya teman-teman. Oke seperti ini, nggak usah keburu-buru ya, santai saja, nanti nggak akan maksimal kalau kita kerjanya keburu-buru ya. Kita getok-getok pelan-pelan seperti ini, kita tarik untuk cover CVT-nya dan juga untuk dripan puli bagian depan dan belakang kita langsung impact saja ya teman-teman. Nah jadi harus dipegangi ya, ini nanti siripnya ini harus dipegangi supaya pistonnya tidak berputar terlalu kencang, nanti jaduk-jaduk ya. Nah ini seperti ini, di bagian depan kita sudah lepaskan, sekalian dicek ya teman-teman untuk bagian P-slide-nya dan juga rollernya. Mumpung ini belah mesin, harus dibilangin kepada orangnya apa yang harus diganti, kita harus ganti, tapi ya yang masih layak pakai ya harus kita pakai dulu lah teman-teman ya, karena berkaitan dengan dana maupun biaya. Kalau belah mesin ini pastinya akan mahal ya teman-teman. Nah untuk di bagian sisi kanan, di bagian penutup gigi tending dan juga gigi pompa oli, di sini kita lepaskan ya, itu menggunakan kunci shock 10 ya teman-teman. Kunci shock 10 maupun kunci T10 juga bisa ya. Nah ini kita getok menggunakan obeng min ya seperti ini, karena dicongkel ini terlalu keras ya, mungkin ini masih perawan ya, belum pernah dibuka-buka ya teman-teman. Nah kebetulan di sini kita getok menggunakan kunci obeng min, alhamdulillah ya langsung kena ya teman-teman. Nah kita congkel-congkel tinggal sedikit dan akhirnya sampai terlepas ya teman-teman. Nah seperti ini, nggak usah terlalu takut lah ya, meskipun mekanik pemula itu nggak usah terlalu takut, yang penting feelingnya kita itu kalau mana cukit yang aman, kemudian mana pada saat nyukit yang terlalu keras, itu kita nanti bisa akan belajar lah. Pokoknya jam terbang itu sangat penting ya teman-teman. Nah intinya itu harus berani ya, itu saja ya, tapi jangan ngawur ya teman-teman, pesan saya jangan ngawur. Nah berikutnya kita lepaskan untuk pen tensionernya dan juga untuk pernya, di situ ada pernya, nanti pada saat pemasangan di video selanjutnya nanti akan kita jelaskan lagi ya.
Nah, setelah seperti ini kita bongkar untuk gigi pompa olinya dan juga tensionernya bagian atas itu kita bongkar, kita lepaskan untuk gigi timingnya ya, untuk rantai kampretnya maksudnya. Nah terus kemudian untuk standar tengahnya ini kita lepaskan dulu untuk pennya ya, sekalian nanti dikasih grease supaya tidak macet, karena matic ini bagian standar tengahnya ini rawan ngancing ya teman-teman, rawan karatan ya. Nah makanya mumpung dilepas seperti ini, apa yang perlu dilumasi silahkanlah dilumasi, itu kita akan mendapatkan kerja yang maksimal sehingga marem nantinya kita setelah selesai kerja ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah untuk langkah berikutnya pelepasan baut crankcase ini harus disendirikan ya teman-teman. Pokoknya kuncinya itu kalau belah mesin bagian kanan kita sisihkan sendiri, bagian kiri sisihkan sendiri, bagian tengah kita sisihkan sendiri. Nah tujuannya nanti pada waktu saat proses pemasangan itu nanti tidak akan tertukar terlalu jauh. Kita pun kalau mencari-carinya itu pun ini ya nanti sulit, masih noleh ke sana noleh kemari pada saat perakitan karena numpuk banget kalau dijadikan satu ya teman-teman. Nah sehingga nanti pada saat proses pemasangan itu akan lebih cepat dan juga lebih mudah. Nah pada saat pembersihan pun bagian kanan kita bersihkan sendiri, yaitu sambil dipahami ya teman-teman. Sambil dipahami nanti kita akan hafal sendiri, 1-2 kali bongkar mesin kita sudah hafal ya teman-teman. Kalau yang sudah pro sih ya nggak apa-apa ya teman-teman, dijadikan satu nggak apa-apa. Nah seperti ini kita ketok-ketok ya, kanan kiri atas bawah, kanan kiri atas bawah sambil dipegangin untuk baut dekselnya itu ya. Nah seperti ini ya, kita sudah terlepas semuanya, bagian crankcase-nya kita sudah belah. Nah ini kita tinggal proses pelepasan yang bagian sisi kiri, itu sangat lengket sekali ya teman-teman. Kalau yang di bagian magnet itu sangat empuk ya. Nah ini coba perhatikan, makanya kalau kalian yang punya motor matic silahkan ganti oli rutin seperti ini. Akibatnya kalau kita tidak mengganti oli yang rutin, untuk harga laharnya itu kanan dan kiri itu 100 ribuan ya, jadi 2 itu 200 isinya. Terima kasih.